Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu jemaat melalui renungan pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk perenungan akan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, memberikan nafas kehidupan bagi kami anak-anak-Mu. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur dengan nafas kehidupan dan kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih, syukur bagi-Mu ya Bapa. Sebelum kami melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, hendak merenungkan akan sabda-Mu, olehnya kami memohon, bimbing kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami diberi kekuatan untuk memahami dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Pengkhotbah 3 ayat 12. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan Pengkhotbah 3 ayat 12 ini, kita merenungkannya dengan tema kecil, yaitu kesenangan sejati. Penulis kitab Pengkhotbah adalah seorang yang kaya dan dihormati. Bisa kita baca di pasal 2 ayat 7-9. Penuh kuasa dan kesenangan. Pasal 1 ayat 12, pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Ketika ia merenungkan hidupnya, hasilnya cukup menyedihkan. Ia menyadari kekayaan tidak mendatangkan rasa puas. Pasal 5 ayat 10 dan 11. Kesenangan hanya memberi kegirangan sementara. Pasal 2 ayat 1 sampai dengan 2. Dan kesuksesan mungkin lebih disebabkan oleh keberuntungan daripada kemampuan. Pasal 9 ayat 11. Meski demikian, akhir perenungannya tidaklah semuram perenungan oleh seorang yang bernama Al-Rahman, yaitu seorang penguasa Cordoba Spanyol yang hidup pada abad ke-10. Karena sumber utama kesenangannya adalah iman kepada Allah, maka ia melihat bahwa makan, bekerja, dan berbuat kebaikan dapat dinikmati ketika semua itu dilakukan bersama dengan Tuhan. Pasal 2 ayat 25, pasal 3 ayat 12 sampai dengan 13. Wahai manusia, pasal 3 ayat 11, jangan mempercayakan dirimu pada dunia ini. Ayat sebelumnya dalam pembacaan kita. Karena kita diciptakan bagi kekekalan. Kenikmatan dan pencapaian duniawi tidak akan pernah memberikan kepuasan. Namun dengan kehadiran Allah dalam hidup kita, kesenangan sejati dapat kita nikmati dalam hal-hal sederhana seperti makan, bekerja, dan hidup sehari-hari. Kesenangan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu bekerja, beraktivitas, berprestasi, meraih kesuksesan, itu penting. Tetapi jauh lebih penting kita merasakan kesenangan sejati bersama dengan Tuhan. Tatkala kita melibatkannya dalam seluruh kehidupan kita, di sana ada kesenangan, di sana ada kedamaian. Kedamaian sejati hanya kita temukan di dalam Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, sekaligus mengingatkan kami anak-anak-Mu bahwa kesenangan sejati hanya dapat kami temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini kami jadikan sebagai pedoman di dalam kami melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini. Doa pinta kami, Tuhan memberkati semua apa yang kami kerjakan. Tuhan membuatnya berhasil, dan sungguh oleh karena kuasa Tuhan kami dapat menikmati kebahagiaan. Berkati setiap kami jemaat-Mu yang hari ini sedang mengalami pergumulan berat. Tuhan memberikan kelegaan, yang sakit kami memohon Tuhan sembuhkan, hingga kami dapat menikmati segala kesenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.